Ini langsung jawab aja ya, Bu. Iya. Pertanyaannya apa? Terus jawab. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan tiap, jadi pertanyaannya jelaskan tiap skala di bawah ini dan beri contoh masing-masing 5 pernyataan. Skala Likert, skala diferensial semantik, skala Thurston, skala Goodman. Yang pertama, skala Likert. Skala Likert atau Likert Scale adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala Likert ini terdiri dari 5 pilihan skala yang mempunyai gradasi dari sangat setuju atau SS hingga sangat tidak setuju atau STS. 5 pilihan tersebut diantaranya adalah yang pertama sangat setuju atau bisa disingkat SS, yang kedua setuju, ragu-ragu atau bisa disingkat RG, tidak setuju yang bisa disingkat menjadi TS, sangat tidak setuju bisa disingkat menjadi STS. Selain gradasi persetujuan, dapat juga digunakan pada beberapa jenis gradasi tentang sikap dan pendapat, seperti sangat suka, suka, netral, tidak suka, sangat tidak suka. Contohnya mengenai kepuasan konsumen terhadap layanan perpustakaan di bawah ini. Responden cukup diminta melingkari angka skor sesuai dengan penilaiannya. Yang pertama, kemudahan menemukan koleksi 1, 2, 3, 4, sampai 10. Yang kedua, kenyamanan ruangan. Yang ketiga, layanan petugas. Analisisnya bisa menggunakan 2 macam, proporsi atau presentase, dan mode atau nilai terbanyaknya berapa, dan rata-rata atau means. Rata-rata skornya berapa, dan termasuk pengkategorian puas atau tidak puas. Jelasnya yang pertama, dihitung dari banyaknya responden yang memberi nilai pada skor tertentu secara keseluruhan atau seluruh butir pernyataan. Lihat yang terbanyak atau mode dari responden memilih pada skor berapa. Yang kedua, hitung skor dari keseluruhan butir atau responden yang menjawab dikalikan skor. Lalu disusun re-ratanya. Re-rata skor itu bisa bilangnya tentu akan 0 sampai 10, termasuk kategori tinggi atau rendah. Sebelumnya tentu sudah disusun kategorisasinya. Jadi jika rata skornya misalnya 7, 76, angka 7, 76 itu termasuk kategori rendah, sedang ataukah tinggi. Ingat skor itu skor terendah berapa dan skor tertinggi berapa. Jadi 7, 76 dan rentangan skor 1 sampai 10 tentu termasuk tinggi, tapi tidak sangat tinggi. Contoh lain skala Likert. Ini contoh skala Likert yang menggali taraf kepercayaan diri atau rasa harga diri karyawan. Skala self-esteem karyawan. Ini contoh skala Likert yang terdiri atas 10 butir pernyataan yang berusaha mengukur taraf harga diri seseorang dari pekerjaannya. Perhatikan bahwa instrumen ini dihilangkan titik tengah atau netralnya, sehingga responden mau tidak mau harus memberikan pernyataan tegas apakah ia setuju atau tidak setuju dengan isi butir pernyataan. Petunjuk, berikan penilaian seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan isi pernyataan berikut dengan cara membubuhkan tanda centang pada kotak kolom yang sesuai. Bacakan yang pertama, cukup 1 pernyataan ya. Tidak usah 5-5-nya. 1 pernyataan. Ya. Yang pertama, saya merasa pekerjaan saya dalam menjalankan tugas baik. Kolomnya ada sama sekali tidak setuju, agak setuju, tidak setuju, agak setuju, dan sangat setuju. Begitupun dengan
pernyataan yang lainnya. Nah, Untuk Ibu komentar jawaban ke nomor 2 ya. Sebentar. Ibu komentarnya sebelum ke nomor 2. Ini nomor 1. Yang lain coba di mute ya. Untuk soal nomor 1 ini, tadi yang pertama yang ada angka 1 sampai 10 itu tidak masuk ke skala Likert ya. Itu masuknya ke diferensial semantik. Ya, jadi kalian yang benar itu tadi, yang contoh lain tadi itu benar ya. Jadi yang awal yang ada angka 1, 2, 3 dan sampai 10 itu jangan dipakai ya. Itu masuk ke skala diferensial semantik ya. Silakan sekarang ke nomor 2. Terima kasih Bu. Untuk nomor 2, silahkan selanjutnya. Selanjutnya, skala diferensial semantik, yaitu skala diferensial skala untuk mengukur sikap, tapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawabannya sangat positif di bagian kanan garis dan jawabannya sangat negatif di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala semantik diferensial adalah data interval. Skala bentuk ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. Seperti contohnya ini data semantik diferensial mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah, demokrasi, dan otoriter dari kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu contohnya. Terus saya contoh ini, dan selanjutnya ada contoh penilaian pelajarannya dari menyenangkan hingga membosankan, dari sulit hingga ke mudah, dari bermanfaat hingga sia-sia, dari menantang hingga menjemukan. Sebentar, ini untuk yang contoh lain ya. Itu kenapa angkanya tidak ditulis di situ? Yang di atas ditulis tapi ini yang di bawah nggak ada angkanya. Harusnya ada ya angkanya. Nanti tinggal siswa ini melingkari mana yang dia inginkan gitu ya. Tetap harus ada angkanya ya. Untuk contoh lain nih, penilaian pelajaran kimia atau di bawahnya tadi. Ya, Baik, itu Bu. untuk yang nomor 2 ya. Ya, Bu. Lanjut. Terima kasih, Bu. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala Thurston. Skala Thurston adalah skala yang disusun dengan memilih butiran. Iya, kenapa, Bu? Enggak apa-apa itu. Skala Thurston apa? Enggak apa-apa. Oh, adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor dan jika diurut, kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Skala Thurston dibuat dalam bentuk sejumlah 40 sampai 50 pernyataan yang relevan. Dengan variabel yang hendak diukur kemudian sejumlah ahli 20 sampai 40 orang menilai relevansi pernyataan itu dengan konten atau konsep yang hendak diukur. Adapun contoh skala penilaian model Thurston adalah seperti gambar di bawah ini. Nilai 1 pada skala di atas menyatakan sangat tidak relevan, sedangkan nilai 11 menyatakan sangat relevan. Contoh, angket yang disajikan menggunakan skala Thurston. Petunjuk, pilihlah 5 buah pernyataan yang paling sesuai dengan sikap Anda terhadap pelajaran matematika dengan cara membubuhkan tanda cek V di depan nomor pernyataan di dalam tanda kurung. Saya akan membacakan salah satu contohnya, yaitu contoh yang pertama seperti saya senang belajar matematika. Seperti itu. Mungkin selanjutnya apa sih? Selanjutnya ya, Ibu komentari dulu ya untuk yang nomor 3 ini. Ini sudah benar, untuk contohnya juga sudah benar, cuman ini nanti harus dikasih kurung di depannya atau di belakangnya untuk memberikan tempat checklistnya ya. Oh, table gitu ya, Bu. Ya, jadi kalau seperti ini kan bingung mau checklistnya di sebelah mana gitu ya. Nah kan nanti dari pernyataannya jangan hanya 5. Jadi kalau diminta memilih 5, berarti pernyataannya
paling tidak lebih dari 5, minimal 10 lah kalian buat pernyataan. Nah, di antara 10 itu nanti siswa itu memilih 5 ya itu. Dan setiap pernyataan itu ada nilainya. Nilainya itu dari mana? Nilainya itu diperoleh dari itu penilaian ahli tadi yang 20 sampai 40 orang. Jadi nanti sebelum digunakan dalam penelitian, angket ini harus diberikan dulu kepada ahli ya, dan nanti nilai dari ahli itu memberikan nilai untuk masing-masing item ya. Kemudian dicari rata-rata dari nilai dari ahli itu. Nah, artinya setiap siswa itu memilih satu item itu sudah ada nilainya di sana dari ahli gitu ya. Nah, kalau misalnya ada 5 item yang dipilih, berarti nanti kelima nilai itu dikumpulkan, kemudian dijumlahkan. Itu nilai total yang diperoleh dari siswa tersebut. Caranya seperti itu ya. Itu. Baik, Bu. Ya, dilanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Alia. Yang keempat, skala Goodman. Skala Goodman adalah skala pengukuran yang membutuhkan jawaban tegas dari respondennya, seperti jawaban iya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, dan lainnya. Jawaban tersebut diajukan untuk mendapatkan jawaban yang tegas oleh peneliti terkait permasalahan yang ditanyakan. Contoh dari skala Goodman adalah yang pertama, apakah Anda yakin apabila manajer perusahaan diganti, maka lingkungan kerja akan menjadi lebih baik? Di situ ada jawabannya. Yang pertama, yang A, yakin. Yang B, tidak yakin. Ini ke bawah lagi dah. Oke. Sudah cukup satu aja ya. Satu sudah benar ini ya. Jadi untuk Goodman ini kalau ada masalah yang memang memilih antara 2 pilihan gitu, ya dan tidak. Jadi tinggal siswa itu memilih yang mana yang akan dia pilih gitu ya. Jadi sudah benar caranya seperti ini. Silahkan ditutup di presentasi untuk kelompok 4. Mungkin cukup sekian dari kita kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu jelaskan ya, pada saat kalian nanti memilih angket, selama ini kan yang sering kalian pilih itu Likert ya, Likert selalu yang Ibu lihat itu selalu kalau ada angket itu memilihnya pasti itu Likert. Nah, setelah kalian mempelajari contoh-contoh dari angket ini, kalian nanti bisa memilih variasi ya, boleh Likert, boleh diferensial semantik, itu kan sebenarnya sesuatu yang baru buat siswa kalau menggunakan skala-skala itu ya. Jadi akan menjadi hal yang menarik gitu ya. Ya. Ini silakan kalian nanti coba ya. Jadi kalau ingin variasi yang baru, nggak Likert lagi, nanti kalian gunakan di dalam penelitian gitu ya. Nah sekarang sama seperti tadi bahwa instrumen ini harus diberikan pada siswa yang sudah mendapatkan pembelajaran ya, pembelajaran. Dan biasanya untuk instrumen ini kan nanti ada angket awal dan angket akhir. Angket awal itu diberikan sebelum melaksanakan pembelajaran, sedangkan angket akhir diberikan setelah melaksanakan pembelajaran. Ya, itu saja. Baik, materi kita untuk hari ini sudah selesai, materi untuk reliabilitas. Cuman ini Ibu tadi tidak menanyakan dulu sama kalian validitas sudah diberikan atau belum, ternyata belum ya. Kalau ada waktu nanti kita bahas, tapi kalau tidak pun sebenarnya materinya sangat mudah, bisa kalian baca sendiri untuk materi validitas ini ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Ibu serahkan kepada Alwan untuk membacakan kafaratul majelis ya. Silakan Alwan. Ya baik teman-teman, sebelum kita menutup perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima Terima kasih. kasih Alwan ya. Ibu izin untuk live ya.